Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati, disayang sama Tuhan. Pada Selasa pagi hari ini tanggal 28 November 2023, kita bersuka cita di dalam Yesus. Karena kita di dunia ini tidak sendiri, saudara. Biarpun kata firman Tuhan, dunia sudah dikuasai iblis, tapi kita bersama dengan Roh Tuhan. Kita bersama dengan Yesus. Dan Tuhan berfirman dalam Roma 8 ayat 37, kita lebih daripada orang-orang yang menang, lebih daripada orang yang menang, karena Tuhan Yesus bersama kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Roma 8 ayat 31 dikatakan, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawannya? Tuhan berfirman dalam Yesaya 41 ayat 10, jangan takut, jangan bimbang, karena Tuhan Allah kita menyertai kita. Memang Bapak Ibu, hidup ini penuh dengan peperangan. Tiap hari, tiap saat kita menghadapi pergumulan hidup. Namanya hidup, kita tidak terlepas dari masalah. Tapi bagaimana kita mensikapi setiap masalah yang kita hadapi, yaitu sikap kita kepada Yesus. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Lihat waktu Raja Yosafat menghadapi peperangan dengan Moab dan Bani Amun. Kalau kita baca dalam 2 Tawarikh pasal 20, firman Tuhan katakan dalam 2 Tawarikh pasal 12 dikatakan, mataku tertuju kepada Engkau Tuhan, aku tidak sanggup menghadapi laskar besar ini. Demikian kita tidak sanggup di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kata firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar Tuhan, kata Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau Tuhan bersama kita, Dia sanggup melakukan perkara besar. Karena Tuhan kita Allah yang besar dan dahsyat. Ulangan 7 ayat 21. Itu mari kita mau datang kepada Yesus. Kita minta pimpinan Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Nanti kita baca pada pagi hari ini Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai 18 tentang Abram dalam perjalanan berjumpa dengan Raja Gerar, Abimelek. Apa yang terjadi? Nanti kita baca. Untuk itu mari kita mau mengandalkan Tuhan. Kita minta pimpinan Roh Kudus akan tuntun setiap langkah hidup kita, supaya kita tidak melangkah jalan yang salah, tapi melangkah di jalannya Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus, amin, haleluya. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, amin, haleluya, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya, amin, haleluya. Peganglah tanganku ya Roh Kudus, setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, jalan kebenaran Tuhan, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Dalam
dalam Mazmur 51 ayat 13. Jangan membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Amin, haleluya. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan Roh-Mu yang teguh. Amin. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah nama-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang nyala kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Amin, haleluya. Bapa, sucikanlah hatiku, pikiranku dan mulutku ya Tuhan. Sebentar pagi ini kami membaca firman-Mu. Ku lapar haus akan firman-Mu. Amin, haleluya. Firman-Mu sumber kehidupan, sumber kebenaran. Amin, haleluya. Bawalah aku selalu di dalam kebenaran firman-Mu. Ampunilah semua dosaku Bapa. Hidupku penuh dengan dosa. Hidupku tidak ada arti apa-apa di luar Yesus. Ampuni, sucikanlah hidupku Bapa. Biar Roh-Mu yang kudus tuntun hidupku dalam firman-Mu. Nama yang beri menang, Tuhan Yesus namanya. Amin, haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan. Saya berterima kasih buat kasih Tuhan, kebaikan Engkau ya Bapa. Kau Tuhan masih pelihara kita di pagi hari ini, Selasa yang terakhir, saudara. Ya, karena 2 hari lagi adalah hari yang terakhir di bulan November. Terus tanggal makin tua, saudara. Tanggal 28, besok 29, 30 makin tua. Berarti makin mendekati kedatangan Tuhan. Usia kita juga makin tua. Saya sudah usia lansia, saudara. 67, mau masuk 68. Tapi saya bersyukur sejak saya jadi hamba Tuhan, tidak pernah sakit. Saya tidak pernah sakit. Sejak Tuhan jamah hidup saya menjadi hamba Tuhan, dipelihara sama Tuhan. Bukan saya saja, Bapak, Ibu, Saudara semua, hamba-hamba Tuhan yang cinta Tuhan, dipelihara sama Tuhan. Pasti selalu sehat, rohani sehat, jasmani sehat. Yang penting rohani sehat, saudara. Ya, kalau jasmani bisa sakit ya sudah nggak apa-apa. Akibat manusia jatuh dalam dosa, ya penuh dengan setan penyakit ya. Raja-raja, hamba-hamba Tuhan Abraham juga, akhirnya mati semua. Adam dan Noah mati semua. Nabi Nuh mati. Yang nggak mati puji Tuhan, Heno diangkat sama Tuhan kalau kita baca dalam Kejadian pasal 5. Oleh karena itu saya minta sama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapakku yang sangat kucintai. Saya sudah berdoa kepada Bapakku Tuhan Yesus Kristus.
bersama keluarga saya minta rapture, tidak mau menantikan kematian. Dalam nama Tuhan Yesus saya angkat tangan. Saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Saya sudah minta kepada Bapa di surga. Karena saya hamba Tuhan, anak Tuhan Yesus. Milik Tuhan Yesus. Hidupku milik Tuhan Yesus. Dan kalau milik Tuhan Yesus, Tuhan sebagai miliknya, punya hak saudara. Yang dimiliki saya ini, yang dimiliki Tuhan, dikasih hak sama Tuhan, diberikan hak untuk diangkat ke surga. Dipenuhi permintaan saya dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau minta sama Tuhan. Tapi saya tidak bisa paksa saudara. Ya, karena Tuhan itu yang maha agung, maha mulia, maha sempurna, maha kudus, maha segala, dan maha baik, penuh dengan cinta kasih. Setiap permintaan, setiap request selalu dipertimbangkan sama Tuhan. Benar atau tidak ini? Permintaannya daging, nafsu, egois, atau tujuan apa? Tuhan tahu hal tadi. Tapi saya dalam hati, dalam nama Tuhan Yesus, hati yang bersih tulus, saya tidak mau main-main. Tapi saya ingin memberitakan kabar kebenaran. Saya ingin memberitakan kabar tentang Yesus. Gak ada pribadi lain, hanya Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan kita, juru selamat kita, sentral hidup kita, di atas segala, paling benar, maha kudus, maha segala-galanya. Dia satu-satunya Tuhan juru selamat. Oh, kalau saya langsung ketemu Tuhan Yesus, saya berlutut. Saya cium kaki Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Mau mati buat Kristus saya. Sungguh, hidupku Kristus, mati keuntunganku. Ya, tapi minta kekuatan dari Tuhan. Bukan mati sok-sokan dengan kekuatan. Tidak kuat saya, saudara. Saya sudah berkata Tuhan tidak bisa, tidak kuat saya menghadapi seperti Rasul Paulus luar biasa. Oh, kalah saudara, jauh, nggak ada apa-apanya saya dibanding Rasul Paulus. Nggak ada apalagi sama Yesus, nggak ada apa-apanya. Ya, kita ini abu, debu, nggak ada arti apa-apa. Kita menjadi berarti oleh karena Tuhan. Oleh karena itu sesuai dengan firman Tuhan tadi. Dalam Mazmur 51, minta Roh Kudus akan pimpin hidup kita. Jangan membuang aku dari hadapanmu. Dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jangan, tidak. Tapi rohmu yang kudus, Roh Kudus dan firman Tuhan ada di dalam hati kita. Supaya kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mau menyenangkan hati Tuhan ya. Kita senantiasa mau berdialog dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan Yesus, penuh dengan firman Allah. Makanya saya selalu, kalau sudah lihat di kamar saya pribadi, penuh dengan Alkitab, sudah puji-pujian penuh di ini ya. Tempat persekutuan saya dengan Tuhan. Saya main gitar, hanya sederhana. Saya dengan sederhana yang bisa saya kerjakan. Saya merindu untuk main piano juga. Saya pianis, saudara. Dari kecil saya sudah main piano. Saya menyanyi buat Tuhan. Tuhan berikan suara yang indah ya, untuk kemuliaan Tuhan. Main gitar, bisa menciptakan lagu. Tuhan berikan begitu banyak talenta, kasih karunia yang saya terima dari Tuhan. Saya mau kembalikan hidup untuk Kristus, mati dengan keuntunganku. Pakailah Tuhan hidupku untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mari kita baca Kejadian 20 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Lalu Abram berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Gerar ini, saudara, kalau kita lihat di peta ya, itu dekat daerah Gaza, saudara. Ya, dekat Gaza itu ada nama Gerar ya. Jadi di daerah Laut Tengah di sana ya. Dan ini Abram ini jalan-jalan melulu, saudara, nomaden, keliling terus jalan. Dan ini melambangkan kehidupan kita juga. Kehidupan kita adalah sebuah perjalanan menuju jalan ke surga. Seperti ada pujian, jalanku menuju ke surga. Itu hidup sebuah perjalanan. Oleh karena itu kita minta pimpinan Roh Kudus. Jangan kita berjalan menurut kehendak daging kita. Jangan kita berjalan menurut kehendak nafsu kita. Ngawur jangan sampai. Tapi kita mari melangkah bersama dengan Tuhan. Mari berikutnya saya membaca ayat kedua. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek, dia Raja Gerar ya, menyuruh mengambil Sarah. Tapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Oh ya saudara, ini sebuah perjalanan. Ibrahim perjalanan menuju orang asing, dia sampai di Gerar ya, ketemu dengan Raja Gerar, Abimelek. Dia Sarah istrinya. Pada waktu, ingat saudara, berapa hari yang lalu ya, pada waktu saya ceritakan Abram, waktu itu nama Abram, ini Abraham saudara. Ya, waktu pergi ke Mesir, dia berjumpa dengan Firaun, Raja Mesir. Langsung dia bohongkan, supaya ngaku adiknya. Nah ini saudara, susah ya, senantiasa kalau kehidupan di dunia ini penuh dengan tantangan, ngaku-ngaku adiknya ya. Coba ini kalau saudara baca di Kejadian pasal 12 ayat 13,
Kejadian 12 ayat 13, gampang ingatnya ya. Kejadian 12 ayatnya 13, demikian firman Tuhan. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Ini waktu jumpa dengan di Mesir, jumpa dengan Firaun, ketemu dengan penggawa-penggawa, memang Sarah ini cantik, bohong ya. Demikian ini Abraham ini takut, saudara, ya. Takutnya diambil, makanya ngaku saudaranya. Dan ini memang kalau kita lihat saudara tiri. Mari kita berikutnya ya. Terus ayat yang keempat, adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Karena masalahnya saudara ya, Abraham dan Sarah ini di dalamnya nanti ada janji Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji, keturunan mula. Karena Abraham kan pernah bilang, istriku ini tidak punya anak. Jadi aku akan berikan ke Eliezer hambaku perjanjian. Aku tidak punya anak. Maka Tuhan berjanji nanti bukan hambamu Eliezer, nanti keturunanmu. Itu Ishak. Oleh karena itu sama Tuhan dijaga supaya Abraham kudus, Sarah juga kudus. Tidak boleh kalau sampai diambil Abimelek terus berzina, saudara. Sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan kan hidup kudus karena Tuhan itu maha kudus. Maka jadi perkenan sama Tuhan kalau main berdosa. Tidak bisa, langsung Tuhan spontan marah kepada Abimelek. Bisa mati Abimelek. Tapi untung karena ternyata di sini ya, di sini belum berzina, belum berbuat apa-apa dalam perlindungan Tuhan ya. Di ayat yang kelima, bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan dia saudaraku. Jadi hal itu kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci, belum melakukan apa-apa, saudara. Lalu berfirman Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hati dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku, sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah. Ya, oleh Tuhan turun tangan, tidak dibiarkan Abimelek menjamah Sarah, istri daripada Abraham, karena nanti Tuhan berjanji Abraham dan Sarah akan mengandung ada anak perjanjian nama Ishak. Maka dijaga sama Tuhan karena Allah itu kudus. Berarti kesimpulannya, Tuhan sekali janji, Tuhan kan protek buat setiap anak Tuhan. Maka pentingnya kita harus hidup di dalam anugerah Tuhan, harus hidup di dalam jalan Tuhan. Jangan ngawur. Ini Abraham juga kelirunya pakai cara-cara daging, saudara. Padahal namanya Abraham, sudah hidup baru. Orang Kristen sudah hidup baru. Ini penting, saudara. Jangan sampai gunakan daging lagi. Minta pimpinan Roh Kudus. Seperti selalu saya minta pimpinan Roh Kudus. Seperti pujian tadi. Peganglah tanganku Roh Kudus, supaya Tuhan senantiasa menjamah, menuntun hidup kita. Maka Tuhan lindungi. Ternyata Abraham dalam perlindungan Tuhan bersama Sarah. Terus berikutnya, jadi sekarang kembali karena istri orang itu, sebab dia seorang nabi, ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama engkau. Coba ini akan dihukum sama Tuhan, karena Abraham adalah seorang nabi. Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek manggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan terhadap kami, dan kesalahan apakah yang kau lakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku, sebab engkau telah berbuat hal yang tidak patut kepadaku ini. Jadi Abimelek juga marah kepada Abraham, gara-gara engkau ini ya bohong-bohong. Nah ini isi seperti itu. Maka penting soal dalam perjalanan, jangan pernah bohong. Jangan perjalanan hidup, jangan main-main dengan dosa. Tapi lebih bagus kita takut kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak urusan dengan Tuhan, mati saudara. Ya, nyawa kita dalam tangan Tuhan. Ayub 12 ayat 10. Nyawa setiap manusia ada di dalam tangan Tuhan. Lebih bagus kita takut akan Tuhan. Terus berikutnya, lagi kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu? Maka engkau melakukan hal ini. Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Nah ini, saudara. Abraham masih punya rasa takut secara daging, tidak berserah kepada Tuhan. Hidup sama, saudara, seperti kita. Seringkali kita menggunakan akal. Sering kita punya rasa takut. Ya, tapi firman Tuhan Yesus 41 ayat 10. Jangan takut. Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Terus berikutnya ayat 12. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tapi kemudian ia menjadi istriku. Nah, dari sini dalam Kejadian pasal 20 ayat 12 dapat disimpulkan bahwa Sarah adalah saudara tiri dari Abraham. Dia anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Jangan-jangan papanya Abraham namanya Setera itu menikah lagi, saudara.
Ya, ini ada istri A, istri yang pertama, istri kedua, sehingga ini anak tiri, saudara. Kalau tiri ini saudara, ya, satu papa, dua istri, bisa juga nih. Ya, ya, dia kan anak ayahku hanya bukan anak ibuku, ya, tetapi kemudian ia dipanggil sebagai istri. Ini ya, saudara tiri berarti saudara, ya. Ketika Allah menyuruh aku mengembar keluar remayaku, berkatalah aku pada istriku, tunjukkan kasihmu kepadaku yang dikatakan tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ya saudaraku. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba itu, lembu sapi, hamba laki dan perempuan, lalu memberikan semua itu kepada Abraham. Sarah istrinya Abraham juga dikembalikan kepadanya. Nah, coba dikembalikan saudara. Takut akan Tuhan, ya, hidup benar kenan sama Tuhan. Dan Abimelek berkata, negeri itu terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kau berikan kepada saudaramu 1000 sikal perak, itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama dengan engkau, maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budak yang perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Ayat 18 yang terakhir, sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham. Coba saudara, karena bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, berdoa Abraham kepada Tuhan, Abimelek bertobat, maka Tuhan buka rahim semua perempuan, ya, sehingga melahirkan anak. Semua kutuk dosanya diampuni asal ada pertobatan. Maka pentingnya kita jangan main dengan dosa. Seperti di dalam Yesaya 59 ayat 1, saudara, saya mau baca. Yesaya 59 ayat 1 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, ya, dan pendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembuhkan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Amin, amin. Mari kita mau kembali kepada Tuhan. Jangan simpen dosa, jangan berjalan di dalam dosa. Hiduplah di dalam kejujuran, hiduplah di dalam takut akan Tuhan, dan berdoa dan minta ampun. Kembali kepada Tuhan. Abimelek dipulihkan, diberkati karena bertobat, tidak menjaman dosa, tapi kembali kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Oleh karena itu kita minta, peganglah tanganku Roh Kudus, amin, haleluya, setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, amin, haleluya, tanpa Rohmu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada haleluya, jalan kebenaran, amin, haleluya, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua, berjaga dan berdoa, dan hiduplah di dalam firman Tuhan. Amin. Immanuel, puji Tuhan.